معاشر المسلمين رحمكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام وعيد المسلمين. وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغو فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 80, katakanlah wahai Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan yang apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolongku. Quran surah Al-Isra ayat 80. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, nikmat Allah Subhanahu wa taala mana yang kita dustakan. Sungguh luar biasa banyaknya nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kita kaum muslimin, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertakwalah kepada Allah kapanpun dan dimanapun kita berada, dan kita ingat semua amal kita selalu dicatat oleh malaikat di sisi kanan dan kiri kita tanpa ada jeda sedikit pun. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini dan bulan-bulan berikutnya kita akan menyaksikan para calon-calon pemimpin negeri kita, calon presiden, calon wakil presiden berlomba tebar pesona untuk memikat hati rakyat. Semuanya ingin menang dan berambisi menjadi penguasa. Kadang-kadang kita menyaksikan cara yang tidak terpuji dan tercela. Padahal jauh-jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita kaum muslimin agar berhati-hati terhadap ambisi berkuasa ini. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,
innakum satahrisuna 'alal imarah wa sanasirun nadamah wa hasara yaumal qiyamah. Sungguh kalian akan berambisi terhadap kekuasaan, sementara kekuasaan itu berpotensi menjadi penyesalan dan kerugian pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita kaum muslimin akan bahaya hubbur riasah, cinta kepada kekuasaan. Apalagi jika kekuasaan itu ternyata diraih dengan cara menipu dan merekayasa. Di antara bahaya tersebut adalah bisa mendatangkan kerusakan pada agama bagi pelakunya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan kita saksikan berulang kali setelah pemilu, demi jabatan dan kekuasaan, tak sedikit yang menghalalkan segala cara, dari aturan yang direkayasa, janji-janji muluk, politik uang, manipulasi rakyat dengan pencitraan dan sebagainya. Padahal kekuasaan dan jabatan hakikatnya adalah amanah. Amanah kekuasaan bisa menjadi beban pemangkunya, baik di dunia sekaligus bisa mendatangkan siksa bagi dirinya di akhirat. Rasulullah pun mengingatkan dalam hadis riwayat Imam Tabrani, awalul imarati malama wasaniha nadamah wasalisuha azabum minallahi yaumal qiyamah illa man rahima wa adala. Rawahu Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kepemimpinan itu awalnya bisa mendatangkan cacian, kedua bisa merubah menjadi penyesalan, dan ketiga bisa mengundang azab dari Allah pada hari kiamat, kecuali orang yang memimpin dengan kasih sayang dan adil. Hadis riwayat Imam Tabrani. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah kita mengingatkan kepada kaum muslimin dalam hadis tadi bahwa hanya para pemimpin yang punya sifat kasih sayang dan punya sifat adil yang akan selamat di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Sikap kasih sayang pemimpin ditunjukkan dengan upaya untuk selalu memudahkan urusan rakyat, urusan masyarakat, menggembirakan mereka, tidak menakut-nakuti mereka dengan kekuatan dan dari aparat dan hukum mereka. Para jamaah yang dimuliakan Allah, karena itulah kaum muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar memberikan amanah, terutama amanah kekuasaan kepada orang-orang yang benar-benar layak, orang-orang yang benar-benar punya sifat adil dan kasih sayang kepada rakyatnya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Quran surah An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian memberikan amanah kepada orang yang berhak menerima amanah tersebut, juga menyuruh kalian jika menetapkan satu hukum di antara kalian, maka menetapkan dengan berlaku adil. Quran surah An-Nisa ayat 58. Berkaitan dengan ayat tersebut, Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari menukil pendapat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, kewajiban para pemimpin, kewajiban para penguasa berhukum dengan hukum yang telah Allah turunkan dan menunaikan amanah Allah. Jika ia telah melaksanakan hal tersebut, maka masyarakat dan rakyat wajib mendengarkannya, wajib mentaatinya, juga memenuhi seruannya jika dia menyeru. Para jamaah yang dimuliakan Allah, dan umat Islam perlu tahu bahwa kekuasaan itu tidak haram. Bahkan dalam Islam kekuasaan adalah penting. Kekuasaan itu amat dibutuhkan demi kemaslahatan agama dan umat. Begitu pentingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai berharap dapat meraih kekuasaan, sehingga beliau berdoa yang diabadikan Allah dalam surah Al-Isra ayat 80.
waj'al li min ladunka sultanan nasira. Berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Quran surah Al-Isra ayat 80. Berkaitan dengan ayat tersebut, Imam Ibnu Katsir mengutip pendapat Sayyidina Qatadah yang menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amat menyadari bahwa beliau tidak memiliki daya untuk menegakkan agama kecuali dengan kekuasaan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun negara Madinah. Dari sinilah cikal bakal istilah negara madani, civil society. Karena itulah beliau sallallahu alaihi wasallam meminta kekuasaan agar bisa menolong kitab Allah, menegakkan hukum Allah, menjalankan berbagai keparduan dan menegakkan agama. Tafsir Ibnu Katsir halaman 1134. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kekuasaan juga harus dibangun di atas pondasi agama, yakni Islam, dan ditujukan untuk menjaga Islam dan syariatnya serta memelihara urusan umat. Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan, agama adalah pondasi, sedangkan kekuasaan adalah penjaganya. Apa saja yang tidak memiliki pondasi akan hancur, dan apa saja yang tidak memiliki penjaga, dia akan lenyap. Al-Ghazali halaman 199. Para jamaah yang dimuliakan Allah, dengan demikian kekuasaan harus diorientasikan untuk melayani dan bermanfaat bagi agama Islam dan kaum muslimin. Pemimpin seperti inilah yang layak dipilih oleh umat. Jangan pemimpin yang hanya memanfaatkan umat Islam untuk meraih kekuasaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita umat Islam Indonesia pemimpin yang adil, pemimpin yang punya kasih sayang kepada rakyatnya, sehingga kita memperoleh kebahagiaan saat hidup di dunia dan juga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi awalan bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئة يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ولا تجعلنا تحت أقدام المنافقين الظالمين. اللهم انصب في بلادنا هذا إماما عادلا وبلاد المسلمين عمه يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والزنا والربا والمنكر والشوفة مختلفة والسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عمه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.